Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini kita lanjutkan ngaji filsafat kita setiap Rabu malam dan ya kebetulan malam ini teman-teman belum pada datang ya, agak telat. Biasanya agak cepat dikit gitu kan. Ya, terima kasih kepada Pak Faiz telah hadir di tengah-tengah kita. Saya kira kepada Pak Faiz langsung saja forum kita serahkan. Oke, bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Enaknya jangan nyebar deh, agak ngumpul biar gak dingin. Iya, mesti banyak yang nyari sendenan sebenarnya, saya tahu. Cuma yo ngelumpuk lah biar dengar suaranya. Kalau senden nanti cenderung ngantuk. Saya aja gak senden kok. Oke, malam ini kita ketemu tokoh postmodern sekali lagi, mungkin biar gak jenuh. Zhang Baudrillard. Jadi ini tokoh yang terkenal dengan teori simulakra, atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai simulasi. Ya, sekarang mungkin istilah simulasi nggak ada ya di kita. Zaman dulu waktu P4 orang selalu ada acara khusus waktu penataran, itu simulasi. Jadi simulasi itu biasanya ada worksheetnya, ada kertas kerjanya yang isinya pokoknya kasus, terus dibahas bareng-bareng. Itu simulasi. Biasanya pakai dadu, terus digelundirkan, dapat 3, terus nomor 1, 2, 3. Nah, terus yang dapat jatah 3 ini baca ceritanya. Misalnya Pak Mas'ud punya kambing 3, kambingnya diminta oleh Pak Lurah untuk kepentingan bersama. Gimana komentarnya Pak Mas'ud? Wah, terus masing-masing ngasih. Itu simulasi zaman dulu, zaman P4. Sesuai dengan sila Pancasila keberapa, butir keberapa, dan seterusnya. Itu zaman dulu kayak gitu. Ya, agak-agak romantik, meskipun terus dikeluhkan banyak orang karena dimensi pemaksaan dan rekayasanya. Oke, kita ketemu Zhang Baudrillard. Ya, mocone agak hati-hati. Tulisannya Jean, cuma bacanya apa? Kayak Zan. Ya, Zan. Bukan Zong ya, Zong. Jadi semacam Zan Baudrillard. Jadi Zhang Baudrillard, bahasa Perancis. Orangnya seperti yang di belakang itu. Tak cari foto waktu mudanya nggak ada, karena
Sang Budriyat ini agak tertutup. Riwayat hidupnya agak minim orang tahu. Kalau wartawan ngejar-ngejar dia terus tanya riwayat hidupnya, biasanya jawabannya simpel. Apa sih pentingnya riwayat hidupku? Jadi ini orangnya nggak suka popularitas, nggak seneng bikin status di Facebook pasti. Cuma saya nggak tahu dia punya akun Facebook apa enggak. Dia meninggal tahun 2007. Lahirnya tahun 1929. Berarti menikmati hidup sampai berapa ya? 78 ya. Sekitar 78 tahun. Ya sudah tua. Cuma orang ini sangat produktif, tapi tidak selalu. Dalam arti nanti sekitar tahun 70-an itu puncak karirnya. Setelah itu dia santai-santai. Karya-karyanya ya semacam menegaskan dan mengulangi ide-idenya sebelumnya. Itu Sang Budriyat. Meskipun agak tertutup, kalau dilacak di Google, di beberapa situs disebut sebenarnya dia keluarga petani. Mbahnya petani, bapaknya PNS kecil-kecilan. Ya mungkin golongan 2 apa golongan 3. Terus dia satu-satunya di keluarganya yang kuliah, dan tidak pinter-pinter amat waktu kuliah. Jadi kamu gak perlu minder jadi orang gak pinter itu. Karena pinter gak punya korelasi dengan nasib. Apalagi pinter juga gak punya korelasi dengan nilai. Apalagi nasib baik dengan nilai itu gak korelasi. Jadi jangan sedih kalau nilaimu jelek. Karena banyak mahasiswa hari ini itu galau, stres, sumpek, seolah-olah masa depannya gelap kalau nilainya jelek-jelek. Ya, yang penting lulus lah. S1 itu kamu IP-mu 4 sekalipun ya nggak jaminan langsung dapat kerja. Kalau orientasinya kerja loh ya. Dan yang IP 4 pun juga nggak jaminan pinter. Yang IP-nya jelek juga nggak jaminan ndak pinter. Jadi biasa aja. Nilai, ijazah, dan yang sejenis itu itulah nanti antara lain yang disebut oleh Sang Budriyat sebagai simulakra. Kalau kalian galau, sumpek, sedih hanya karena ijazah dan nilai, berarti kalian sedang ditelan oleh sistem semu. Realitas tidak nyata. Nanti kita lihat apa isinya teorinya Sang Budriyat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orangnya gambarnya ngerokok gitu ya. Asik ya ketoknya. Menikmati sekali ya. Oke. Sang Budriyat awalnya seorang Marxis, meskipun pada akhirnya melahirkan kritik Marxisme. Hampir semua tokoh postmodern yang kita pelajari sejak 4-5 minggu yang lalu itu kan selalu pengaruh besar dari Marx. Karena memang Karl Marx ini luar biasa pikiran-pikirannya. Meskipun kemudian dikritik, tapi yang jelas kan inspiratif. Inspiratif itu bikin orang melahirkan ide baru. Jadi carilah teman, carilah dosen yang tidak bikin kalian hafalan, tapi bikin kalian melahirkan ide baru. Kalau sekedar bikin kalian hafalan cukup baca buku selesai. Tapi yang menginspirasi, jadi gara-gara denger omonganmu itu aku punya ide sekarang. Itu inspiratif namanya. Gara-gara deket sama kamu, kreativitasku jadi muncul ini. Itu inspiratif. Cari temen yang kayak gitu. Jangan cari temen yang inspiratif juga enggak, ngasih sesuatu juga enggak, gaweane utang misalnya. Itu malah sumpek kamu. Oke. Pengaruh dari Marx, sebenarnya dia setuju Marx. Cuma katanya Budriyat, Marx untuk hari ini tidak relevan lagi. Di zamannya Marx, iyalah
Mereka yang menguasai zaman adalah yang memegang kunci-kunci produksi. Orang yang punya modal, orang kaya lah gampang-gampangnya itu. Tapi hari ini bukan produksi yang penting, tapi konsumsi. Tidak ada gunanya di masyarakat hari ini duitmu banyak luar biasa, tapi konsumsimu biasa-biasa. Meskipun duitmu miliaran, tapi kemana-mana kamu pakai sepeda ondel, kemudian bajunya jelek, kemudian nggak ada barang-barangmu yang bermerek, nggak ada, itu nggak dianggap. Meskipun kamu nggak punya uang, tapi konsumsimu, Samsung S6 sekarang baru keluar, Samsung S6. Terus tasnya aja Hermes, terus jeansnya aja nggak mau yang kelas-kelas obralan 150.000 ke bawah, harus yang kelas-kelas. Nah, itu kamu dianggap in hari ini. Wah, itu loh, mobil aja Lamborghini misalnya, kan? Entah itu hasil utang apa hasil dikasih, tapi begitu mobilmu Lamborghini, statusmu naik melejit luar biasa. Kamu ngobrol sama temenmu kok tiba-tiba HP-mu mbok keluarin, tek, wah, iPhone terbaru, iPhone 5. Nah, itu kan temenmu kan langsung, wah, kelas tinggi rupanya dia, kan gitu. Kamu anggapnya ini kelompok elit misalnya. Nah, nek Nokia kaya ngono kuwi. Nah, itu akeh tunggale dadi yang pas kelas-kelas. Nah, itu konsumsi. Jadi apa yang kamu konsumsi, kalau kamu kelasnya cuma angkringan, ndak level. Meskipun sama-sama ayam goreng, ya cobalah KFC, Texas, California, itu baru kelas. Sama-sama makan soto, kalau kamu sotonya sekedar soto Kudus yang 5.000 sak mangkok, itu kurang gengsi. Masuk ke amplas sana yang di food court, sana ada soto yang 35.000 sak mangkok. Loh, itu kan harganya beda, gayanya beda. Kalau kamu di warung es teh 1.500, tapi begitu masuk ke restoran iced tea, oh itu sudah 15.000. Ya kan? Hot tea itu kalau kamu ke KFC, hot tea itu 15.000. Kalau kamu di angkringan teh hangat itu 1.500. Podo karep, bahannya sama, isinya sama. Ya kan? Ning kene malah gratis. Nek gratis ndak level. Jadi konsumsi sekarang yang menentukan hari ini, bukan lagi produksi. Kaya luar biasa, tapi yang dikonsumsi ndak luar biasa, ndak dianggap. Jadi dari mode produksi menjadi mode konsumsi. Harusnya, katanya Brodiat, manusia itu subjek, kemudian yang di luar dirinya itu objek, yang dia setir, dia kontrol, kan logika gampangnya gitu. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Sistemnya bukan subjek-objek, tapi sistem objek-objek. Kamu jadi objek, ya yang lain ya objek juga. Kamu jadi objek mode, objek fashion, objek yang di luar dirimu. Kamu kan manut, katut, tenggelam dalam realitas. Kamu kan jadi objek oleh realitas sekelilingmu, yang disebut mode, yang disebut gaya, yang disebut tren. Itu kan berarti kita jadi objek, tapi juga kita kan mengobjekkan sesuatu. Jadi sistem yang saling mengobjekkan, itu yang kalau di Brodiat disebut objek-objek. Individualitas hilang. Mana ada individualitas kalau kita jadi objek. Itu yang terjadi hari ini. Jadi ndak salah sih, karena ekonomi itu memang penting. Apa-apa ya kuncinya di ekonomi. Tapi
ekonomi bukan pada produksinya hari ini, tapi pada konsumsinya. Jadi konsumsi menentukan status. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Itu prinsipnya. Jadi eksistensimu ditentukan oleh apa yang kamu konsumsi. Itu yang dilihat oleh Zhang Bo-diat hari ini. Dilanjutkan. Akhirnya apa yang terjadi? Manipulasi tanda. Ini yang kritik pada strukturalisme. Jadi strukturalisme itu kan ada tanda, ada penanda, ada petanda. Oke. Misalnya tanda cinta itu penandanya apa? Gambar hati, terus maknanya adalah jatuh cinta, kan gitu. Itu struktur, selama ini begitu. Tapi hari ini tanda itu sifatnya manipulatif. Kadang-kadang penanda lebih penting daripada petanda. Jadi contohnya ini, kayak tadi tak contohkan, gambar hati yang pohon waru itu maknanya kan cinta. Kadang-kadang orang hari ini lebih penting warunya ini daripada cintanya. Bahwa kamu apel, bahwa kamu mention di Facebook, bahwa kamu Twitter mengucapkan selamat malam, ini kan penanda dari satu petanda bahwa kamu cinta padanya. Tapi kadang-kadang kebalik logikanya, penandanya mention di Facebooknya, say hello-nya, antar jemputnya dianggap yang esensial, sementara cintanya yang itu justru makna dianggap yang pinggir, yang artifisial, yang tidak penting. Nah, di situ tak contohkan, ya misalnya anak perempuan gara-gara lihat iklan pembalut. Nah, di iklan pembalut itu kan pingin lebih aktif, pingin bebas bergerak, pingin tidak terikat, pakailah kan itu. Nah, kan seolah-olah apa sih hubungannya itu dengan lebih aktif? Ya tidak ada. Tapi kan kalau orang, wah iya ya ini harus pakai ini, itu kan pembalut itu kan cuma penandanya. Itu kan janjinya cuma nyuruh orang pakailah pembalut, tapi kan terus dikemas dengan satu penanda yang unik, bebas bergerak, kemudian lebih aktif, lebih kreatif. Oh itu kan terus kamu membaca itunya, seolah-olah kalau sudah pakai itu kamu bisa kayak gitu, kamu bisa lebih aktif. Aku kok males-malesan ya, pingin aktif nih, wah pakai pembalut berarti harus. Nah ya kan. Kenapa lo katanya di TV kalau pakai itu bisa lebih aktif, bisa lebih energik, bisa bergerak bebas. Misalnya kamu kejepit di bis, wah ini tadi kalau pakai pembalut bisa bebas ini bergerak. Kenapa? Kamu tangkap penandanya, kamu tidak melihat petandanya, referensinya kemana. Wong itu yang dirujuk itu pembalutnya, bukan bebas bergeraknya. Itu kan sama kayak iklan orang pinter minum tolak angin, kan gitu. Jadi terus kemana-mana terus kamu bawa tolak angin kan, wah ben dianggap pinter tak minum tolak angin di depannya. Pinter tau aku minum tolak angin loh ini, berarti pinter kan aku, kan gitu. Terus yang satunya disaingi lagi, pinter nggak terlalu penting, yang penting itu yang untung, yang bejo, orang bejo minum tolak angin. Ya kamu bawa dua-duanya, itu mereknya beda. Jadi saya pak pinter sekaligus bejo pak, terus ngombe gue. Manipulasi tanda. Oh banyak yang dalam hidupmu yang kayak gitu. Twitter itu simbol apa, Facebook itu simbol apa, mention like itu simbol apa. Kadang-kadang simbol ini lebih penting daripada maknanya. Dalam hidup kita sering terjadi yang semacam itu. Isi pesan dikalahkan oleh kemasannya. Kamu lebih mementingkan nilaimu A dibandingkan penguasaanmu terhadap ilmunya. Padahal A
B, C, D itu kan simbol dari penguasaanmu terhadap ilmu itu. Harusnya kalau dapat nilai jelek, kamu bukan marah-marah, tapi aku harus belajar lagi, berarti belum nyampe ilmunya. Kan gitu. Kalau dapat nilai bagus, kamu harus ragu-ragu sebenarnya. Oh iya sih aku sudah nyampe level A ilmuku ini. Karena itu simbol. Tapi kan kamu sering dipermainkan oleh makhluk yang namanya simbol ini, oleh penanda. Dan itulah yang jadi sumber masalah. Ada manipulasi tanda. Jadi struktur itu tidak selugu yang kamu kira. Struktur itu kan selalu bermain dengan simbol-simbol. Tapi simbol pada akhirnya sifatnya manipulatif. Orang kehilangan makna hanya berpegang pada simbol. Oh itu kalau kamu seret logika kayak gini ke ranah agama, banyak. Ya kan? Bagaimana orang tertipu oleh kemasan, melupakan isi. Loh, kemasan itu memang menggambarkan isi, tapi kemasan bukan isi. Kemasan hanya penanda. Bathukmu hitam, itu penanda bahwa mungkin kamu rajin sholat, tapi tidak selalu bathuk hitam rajin sholat. Karena kamu memahami tanda itu manipulatif, terus wah aku ben dianggap rajin sholat, terus bendul-bendul ke apa, terus sudah hitam sekarang, sudah sah disebut kelompok yang rajin sholat. Penandanya lebih penting. Itu yang bikin kamu kalau di sini masuk masjid sakarepmu kan pakai celana 3 hari nggak dicuci masuk aja. Tapi begitu di rumah di kampungmu masuk masjid belum makan kamu sudah ke masjid sudah pakai kopiah, pakai sarung, bawa serban. Wah, bapakmu seneng, anakku kuliah ning Jogja sip. Padahal itu kamu kan sedang memanipulasi tanda. Wong kamu sendiri ngerti isimu ya cuma kayak gitu, tapi kan biar dilihat orang kayak orang soleh beneran. Itu manipulasi tanda. Oh banyak yang kayak gitu, nggak cuma gitu. Misalnya kamu pakai jaket, wah tak pakai jaket gini ya biar kelihatan gagah perkasa. Wah tak pakai batik ben ketok apa, tanda. Jadi hari ini peradaban kita peradaban konsumsi, dan ternyata konsumsi itu tidak karena kita butuh. Tapi kenapa? Karena kita ingin simbolnya. Jadi yang diincar ternyata hanya simbolnya. Terus dari situlah nanti lahir dunia simulatif. Ternyata kita hidup di dunia yang tidak sejati, tidak asli. Namanya simulakra. Jadi simulakra itu bisa didefinisikan antara lain 3 itu. Oh 2, yang terakhir contohnya. Yang pertama, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Yang kedua, sebentuk instrumen yang mampu merubah hal yang bersifat abstrak menjadi konkret atau konkret menjadi abstrak. Contoh instrumennya TV, komputer, majalah, lukisan. Itu kan barang yang TV itu kan isinya barang konkret tapi terus jadi gambar. Itu kan dari konkret jadi abstrak. Internet juga begitu, surat kabar juga begitu, majalah juga begitu. Nah, simulakranya di mana? Yang ada di TV, di internet, di majalah itu kan sebenarnya mewakili realitas. Dia cuma wakilnya realitas. Tapi pada akhirnya yang sebenarnya cuma wakil itu kamu anggap itulah yang beneran. Itulah realitas yang sejati. Itu yang disebut simulakra. Orang luar negeri misalnya, mungkin dalam bayangannya Indonesia itu negara yang kacau karena sering demo, rakyatnya ngamuan, kemudian
Apa-apa serba nggak tertib, korupsi di mana-mana. Kenapa disimpulkan kayak gini? Karena berita yang muncul di luar negeri tentang Indonesia selalu yang kayak gitu-gitu. Bayanganmu di Irak sekarang kayak gimana situasinya? Irak itu isinya perang, Pak. Sebentar-sebentar ada bom. Terus orang di sana, pokoknya bayanganmu nggak ada kan orang nyantai-nyantai nongkrong kayak gini, nggak ada orang makan di warung, nggak ada. Pokoknya isinya perang, terus rame, balik-balik ada tembakan, balik kan gitu. Kenapa kamu mempersepsikan kayak gitu? Karena di TV, di koran, di majalah tiap hari munculnya itu. Dan apa iya gitu? Betul. Sama kayak orang Indonesia di persepsinya orang Barat. Jadi realitas hari ini sumbermu kan cuma itu, internet, TV, majalah, koran kan itu. Dan itulah yang kemudian menjelma jadi kenyataan. Yang semula sifatnya representatif, imajinatif, sekarang jadi nyata. Kalau Baudiat antara lain mencontohkan sepak bola. Dia mencontohkan saat itu ketika final Real Madrid lawan Naples. Tahun, saya lupa tahun berapa. Itu kan saat itu siaran sepak bolanya siaran tunda. Sepak bolanya yang tunda karena di pertandingan pertama supporter Real Madrid ngamuk, tawuran, banyak korbannya, terus pertandingannya ditunda dan orang nggak boleh lihat tanpa penonton, lihatnya hanya dari TV. Jadi kenapa? Dan orang percaya kan dengan realitas simulakra yang namanya TV. Dan orang bisa dipengaruhi kayak kamu hari ini loh, nonton bal-balan itu kan seolah-olah jihadmu kan. Jadi kalau klubmu kalah, kamu waduh, gak enak makan, gak enak tidur, galau. Gara-gara lihat TV tadi malam, kalah jagomu. Kalau ada yang lain yang menang, kamu itu menangnya kebetulan aja, bukan anunya. Yang klub, kalau klubmu yang kalah, Anda itu sebenarnya nggak harus kalah, wasitnya aja yang gitu-gitu. Jadi kamu belain sampai segitunya. Coba kamu lihat kalau ada berita sepak bola di internet itu, jangan dibaca beritanya, lihat komentarnya. Mesti komentarnya panjang lebar, seolah-olah orang serius sekali dengan dunia sepak bola. Wong itu dolanan. Sekarang kalah, besok bisa menang. Besok kalah, besoknya lagi bisa menang. Dan karena itu permainan. Namanya aja olahraga, tapi kan dimensi olahraganya hilang, dimensi permainannya hilang. Yang ada seolah-olah itu, ya itu realitas nyata wis. Kalau menang kamu ikut seneng, kalau kalah kamu ikut galau. Simulakra. Ya kan? Realitasmu itu sebenarnya ya realitas kayak gini nih kan, ngaji, kuliah, angkringan, nongkrong, gitaran kan itu. Tapi ngapain kok kalau ada Jokowi salah milih Kapolri, kalau ada macam-macam kamu ikut galau, ikut ngamuk, ikut, ya kan? Loh itu apa ya, realitasmu kan enggak. Tapi kan kamu disetir oleh realitas yang bukan realitasmu itu, yang sifatnya simulakra. Jadi hidup kita ternyata tidak sejati, itu simulakra, tiruan. Ini agak berbeda dengan Plato. Kalau Plato itu hidup ini juga tiruan, tapi bukan tiruan dari yang asli, tapi tiruan dari dunia ideal. Jadi ada dunia ideal dan dunia idea, terus ada dunia tiruan. Hidup kita ini tiruan dari ide. Jadi hidup pasti nggak sempurna, karena yang sempurna ada di dunia ide. Itu kan Plato, yang disebut mimesis. Kenapa Plato nggak suka seni? Karena seni adalah tiruan dari dunia ini. Jadi ide itu yang sejati, terus hidup ini tiruan. Seni itu miniatur dari hidup yang nyata ini, yang oleh Plato disebut mimesis, mimesos, tiruan dari tiruan. Jadi seni bikin kita jauh dari kesejatian, maka dia nggak terlalu suka seni. Itu Plato. Ya nanti bisa kamu sambungkan ke Islam yang nggak prefer dengan seni juga, beberapa kalangan. Jadi jangan diketawakan, itu filosofis. Buktinya Plato juga tidak suka seni. Tidak harus yang kelas. Jadi ada, jangan khawatir. Kalau nyari filsafatnya ada. Termasuk gurunya yang Baudiat ini. Dia punya guru, saya lupa namanya, Henry siapa, filosof Perancis.
Yang simulakra ini sebenarnya dari Henry, saya lupa namanya. Orang ini yang punya teori bahwa dunia sosial yang semrawut, yang ruwet, pada gilirannya akan melahirkan simulakra. Dan simulakra ini bikin orang jenuh dan lelah. Kalau sudah jenuh dan lelah, orang akan bernostalgia, ingin kembali ke zaman lalu waktu tertib. Dan teorinya ini bisa kamu pakai untuk baca tulisan di bak-baknya truk itu. Piye kabare le, penak zamanku to. Itu ada filsafatnya. Jadi apa-apa ki ono sing wis mikir dhisik filosof itu yang memang nganggur kan, jadi mikir yang macam-macam. Itu realitas simulakra. Nah, apa sih hari ini yang terjadi? Hidup sih memang ada simulakranya, tapi apa yang bikin Brodiat serius membahas simulakra hari ini? Katanya Brodiat, simulakra hari ini itu nyetir manusia, menjebak manusia untuk menganggap bahwa yang simulakra itulah yang nyata. Sebenarnya kamu sadar bahwa itu simulakra, tapi realitas hari ini mengulang-ulang itu, memodifikasi itu, menstruktur itu, sehingga kita lama-lama menganggap itu nyata. Jadi itu kan kayak zaman dulu ada dongengan orang ngelamun itu loh, ngelamun, seandainya ya hari ini aku punya uang 50.000, sama temenmu ngobrol, enaknya beli apa? Enaknya beli ayam yang satu. Ya enggak ya enaknya beli tempe ya. Ya enak ayam lah. Ya gimana tempe? Loh, enak tempe ngirit. Ya enak ayam rasanya. Terus kamu gegeran tawuran gara-gara itu. Jadi padahal itu tadi kan cuma ngelamun. Gimana seandainya punya uang 50.000? Tapi kamu gegeran beneran. Diskusimu kan sering kayak gitu. Ya kan? Di kamar itu loh, yang bikin kamu marah-marah sama temenmu kadang-kadang nggak nyata, wong cuma awalnya itu cuma bayang gitu. Seandainya besok aku kaya, aku mau bikin perusahaan apa gitu. Yang satu ya ndak, perusahaan gitu nggak profit, lebih profit itu gini. Anda ya lebih bagus ini. Oh ndak, terus kamu gegeran lama. Itu coba kamu perhatikan, banyak orang gegeran karena kayak gini. Kalau ditanya, "Sekta, yang 50.000 buat beli ayam apa tempe itu mana?" Mesti kamu, "Iya ya, mana ya, wong itu tadi cuma seandainya kok." Kan gitu. Cita-citamu besok mau jadi apa? Yo kalau bisa sih saya pilot pak. Jangan jadi pilot, lebih enak jadi dokter. Ya enak pilot dong pak. Loh dokter itu loh anunya sekian. Enak pilot pak. Pilot itu bisa terbang. Loh dokter sekali suntik berapa? Loh pilot sekali. Kamu gegeran itu. Padahal itu tadi kan masih besok, cita-cita juga masih nggak jelas. Dan kamu gegeran. Kayak dulu waktu kampanye kan, besok kalau presidennya siapa? Terus kamu gegeran. Loh itu masih besok. Sudah gegeran duluan. Ya kan? Kenapa? Loh itu memang targetnya dunia simulakra itu nyetir kamu, ngontrol kamu. Ya kalau dimensi artifisialnya ya contoh-contoh simpel, misalnya merek sabun, merek sampo kan gitu. Jangan pakai sabun ini, pakailah sabun ini. Oh jangan pakai sabun itu. Itu sebenarnya kan realitas bikinan. Pasta gigi itu kan, merek apapun pasta gigi itu bahannya sama, hanya saja mereknya beda-beda. Dan kadang-kadang orang disuruh mikir, disuruh sumpek, disuruh tawuran hanya gara-gara merek pasta gigi. Itu realitas simulakra. Dan yang kedua, bikin orang tidak bisa hidup tanpa simulakra. Bisa nggak kamu bayangkan hidup tanpa TV hari ini? Tanpa internet, tanpa radio, tanpa apalagi yang kamu tiap hari, HP, tanpa, tidak bisa kan? Jangankan itu, listrik mati aja kan kamu judek luar biasa. Kok mati ya listrik ya? Padahal itu listrik mati kamu masih bisa nyalain HP, masih bisa. Begitu listrik mati mesti Facebook pada rame, terus Twitter terus pada rame, lampu mati di sini mesti gitu kan kamu laporan.
Jadi dunia kita nggak bisa ternyata lepas dari yang tidak sejati, dari yang artifisial. Kenapa? Karena memang rancangannya seperti itu. Oke, dan kita tidak sadar. Itu yang kedangkalan yang ditemukan oleh Jean Brodiat dalam kehidupan manusia hari ini. Coba ya sekali-sekali minggu ini Pak, saya puasa internet. Jajal, kuat enggak kamu? Atau puasa televisi Pak, 1 bulan. Gadek kewai kalau kamu punya TV. Ndak latihan, biar kamu ngerti bahwa hidupmu itu ndak apa-apa kalau nggak ada TV. Kamu nggak Facebookan 1 bulan nggak pengaruh. Cuma kamu sendiri memanjakan dirimu jadi terikat sekali dengan Facebook, dengan internet, dengan listrik. Zaman dulu saya kecil nggak ada listrik dan nyaman-nyaman aja, enjoy aja. Tapi sekarang listrik mati langsung aduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Padahal dulu apa aja bisa dilakukan tanpa listrik. Sekarang nggak ada apapun yang bisa dilakukan tanpa listrik. Hari ini Sanyo mati kan kamu nangis, nggak ada air nih. Padahal di sungai nggak kurang-kurang air. Dulu zaman saya kecil mandinya di sungai. Sekarang kan nggak bisa orang. Jadi ketergantungan dari dunia nyata menuju dunia simulakra. Kita hidup di dunia yang palsu yang kita bikin sendiri. Itu simulakra. Oke, nah cirinya simulakra itu apa? Hiperrealitas. Jadi realitas yang hiper. Hiper itu kan wis apa hiper itu? Kalau orang hiperaktif itu kan aktif tapi kebablasan. Terlalu aktif. Kan yang hipersek itu seneng sek tapi bablas. Tiap hari mikirnya itu yang dianuin itu kan hiper namanya. Hiperrealitas juga berarti jane sudah, ya itu realitas, tapi mbok lewati lebih dari realitas. Tidak sekedar realitas, melampaui kenyataan. Jadi itu yang disebut kebohongan yang dibawa oleh simulakra. Itu hiperrealitas. Jadi opo iya sih sampai segitunya kan ini. Karena apa? Karena dia melampaui realitas. Ya di situ kalau contoh sebenarnya dari Brodiat, cuma tak ambil yang bau Indonesia. Misalnya ono iklan parfum terus habis make itu kan, wah cewek-cewek ikut semua. Itu kan seolah-olah kamu kan ketipu luar biasa itu kan. Opo iya sih gara-gara parfum. Seandainya wangi pun ya nggak sampai segitunya kan. Tapi dicitrakan kayak gitu dan kamu percaya. Oh itu harus dibeli itu besok parfum itu. Jangan-jangan kamu merasa nggak mungkin lah kamu pakai parfum itu dipakai. Tapi kan kamu percaya dengan pesannya bahwa pakailah itu nanti banyak orang tertarik. Atau minuman ringan, Sprite dan macam-macam yang iklannya orang lari fush, bisa loncat-loncat, bisa terbang itu kan. Bisa melayu banter, jantan sekali ya. Wah, terus kamu, wow itu harus minumannya orang jantan itu. Itu yang kemarin bikin Mbah Marijan kejebak iklan kan. Terus dia ruso itu kan. Wah, kamu seneng dengan itu. Wah ben kayak Mbah Marijan, aku harus beli obat kuat itu. Atau iklan multivitamin, minumlah apa itu yang bikin pinter itu, Cerebrofit, kamu akan pinter. Mbok kamu ngombe sak dus ya udah pinter-pinter. Hubungannya apa? Tapi kan kamu percaya dengan itu. Itulah hiperrealitas. Jadi realitas palsu yang ditawarkan, yang sebenarnya itu di luar kenyataan, tapi kamu anggap itu nyata. Itu contoh-contoh yang paling gampang. Yang lembut nggak terasa banyak yang kamu pakai. Jadi sebenarnya itu tidak nyata, tapi kamu anggap itu nyata. Oke. Nah, dilanjutkan. Kalau dalam sejarah katanya Brodiat, simulakra, realitas tidak nyata itu ya sudah ada sejak dulu. Cuma hari ini aja cara menyikapinya yang berbeda.
Kalau dulu simbol-simbol yang tidak nyata, simbol-simbol yang dibikin di dunia sosial itu ya dibikin sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan status sosial, sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, oh kalau kiai pakai serban, pakai jubah, wong kiai. Kalau hari ini kan enggak, sopo wae sing penting kalau pingin dilihat sebagai ustadz, pingin dengan ustadz, pakailah jubah, pakai serban dan orang percaya. Kenapa? Karena hari ini cara menyikapi simbolnya berbeda. Kalau dulu enggak sesuai fungsinya. Ya kalau Pak Lurah ya cukup pakai kopiah hitam biasa, enggak apa-apa. Yang pantas pakai serban itu kiainya. Itu logika-logika sederhana. Symbolic order. Simbolnya masih tertata, masih tertib. Ya kalau mahasiswa ya pakai sepatu. Ya kalau apalagi, itu kan simbol-simbol biasa. Pakai sepatu, bawa pulpen, bawa tas, bawa buku kan gitu. Kalau yang anak soleh ya rajin ke masjid. Simbolnya biasa, rajin belajar. Kalau anak baik ya patuh pada orang tua, berbakti pada nusa dan bangsa dan agama kan gitu. Zaman dulu kan selalu begitu gambaran anak baik. Symbolic order. Jadi simbolnya masih menggambarkan realitas. Nah, terus begitu masuk era modern, mulai muncul simbol-simbol imitasi. Cuma imitasi yang sifatnya alami. Jadi niru yang asli. Jadi bikin tiruan-tiruan. Itulah nanti melahirkan sains. Niru apa? Binatang apa itu yang terus melahirkan ide jadi helikopter. Itu kan tiruan. Niru kata apa-apa terus jadilah kapal amfibi. Itu kan tiruan. Meniru realitas. Itu era modern awal. Lahirnya sains, teknologi payung, teknologi cuaca, teknologi itu kan semua sebenarnya imitasi dari realitas. Itu era modern awal. Terus era revolusi industri, tidak cuma imitasi, tapi juga repetisi, reproduksi, direpro sebanyak-banyaknya. Itu era, kenapa? Untuk kepentingan dagang, dijual. Jadi kalau tadi mengimitasi burung kemudian jadi pesawat, nah sekarang pesawatnya ini diduplikasi sebanyak mungkin untuk jualan pesawat. Nah itu era kedua dari simulacra, second order of simulacra. Dan pada akhirnya era masa kini. Kalau di era masa kini orang sudah melepaskan diri dari bentuknya yang asli. Nanti kita lihat, itulah nanti yang disebut hiperrealitas. Kalau yang sebelumnya, yang duplikasi, yang imitasi, itu kan orang, oh ini ada simbolnya, oh ini ada gambarannya, oh ini ada representasinya. Tapi yang simulacra hari ini itu tidak ada. Tidak ada tandingannya, tidak ada padanannya. Nah itu prosesnya seperti ini nanti, dari klasik sampai hari ini. Dari realitas asli jadi realitas palsu. Yang realitas asli jadi sesuatu itu, imitasi paling awal itu merefleksikan realitas, merefleksikan kenyataan. Misalnya tutup gelas ini melambangkan mungkin bikin atapnya biar enggak panas, biar nggak hujan, biar nggak, terus lahirlah ide tutup gelas. Refleksi dari realitas. Mungkin ini dulu kenapa ada ide atap, mungkin ada ide langit, ada ide, itu kan refleksi dari realitas. Nah terus yang kedua membelokkan. Yang ketiga realitasnya hilang. Yang keempat dia jadi realitas yang sama sekali baru. Tak kasih contoh ini aja. Kalau tak jelasin yang itu kamu bingung. Contohnya Disneyland. Ini contoh asli dari Brodiat.
Disneyland itu jenis hiperrealitas. Dia based on reality. Disneyland itu kan dasarnya realitas. Ada kastil, ada itu kan barang-barang kuil kastil, ada orang, ada kesenangan, ada itu kan dari realitas. Kemudian dia direpro. Jadi direpro itu ya pokoknya diproduksi ulang, digabung-gabung, diimajinasi, sebanyak mungkin. Sehingga lahirlah realitas baru namanya Disneyland. Tapi realitas baru kayak Disneyland ini nggak ada di dunia nyata. Adanya ya hanya di Disneyland itu. Dan lahirlah dia jadi realitas yang ya nggak ada padanannya. Meskipun awalnya dia niru dari realitas yang sejati. Tapi sekarang kamu nyari di biasa-biasa, di mana ada Disneyland? Ya di Disneyland itu. Di luar itu nggak ada. Contoh lagi, ini yang dicontohkan Brodiat, film kartun, ya kan? Realitas aslinya kan itu Kijang yang tutul itu. Tapi terus dibikin manifestasinya, dibikin imitasinya kartun namanya Bambi. Tapi pada akhirnya kartun Bambi itu, begitu lihat kartun Bambi, orang ndak lari ke rusa tutul, tapi ya dia sendiri. Doraemon itu kan yang dirujuk kucing, ya kan? Tapi lihat Doraemon kan kamu melihat dia realitas sendiri yang namanya Doraemon. Sudah nggak ada hubungannya lagi dengan kucing yang ada di rumahmu, dengan kucing yang tiap hari makan ikan asin. Nggak ada hubungannya dengan kucing yang berkeliaran di jalan-jalan. Tapi dia ya realitas sendiri namanya Doraemon. Itulah hiperrealitas. Apalagi yang kamu lihat di sekelilingmu tiap hari. Kalau kartun banyak. Kartun misalnya Masha and the Bear. Loh itu kan apa ada beruang kayak gitu sama anak kecil? Gak ada. Tapi kan dia rujukannya kan ke beruang. Tapi begitu lihat beruangnya Masha, orang ndak lari ke beruang yang sejati. Pokoknya yaitu beruang sendiri yang khusus, yang hidup sama Masha. Karena kalau beruang yang asli nggak mungkin hidup sama anak kecil. Nah, itu yang disebut hyperreality. Oke, ya sama kan. Kayak kemarin waktu Natal kamu ke mall itu kan ada yang jadi Sinterklas, ada yang macam-macam. Itu sebenarnya hiperrealitas. Dia jadi realitas tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan rujukannya. Ya contoh lain banyak. Misalnya foto model di majalah, itu kan hasil olahannya komputer. Tapi kan kamu anggap ya itu realitas sendiri. Dinosaurusnya Jurassic Park, Superman, Batman, dan kawan-kawan, Spiderman, dan kawan-kawan. Yang adanya di luar negeri. Kalau di sini nggak ada. Ya, kemarin tak tanya, kenapa di Indonesia kok nggak ada Spiderman ya? Karena kalau ada Spiderman, dia kesaktiannya nggak bisa keluar. Karena begitu dia gantungan mesti kecantol kabel-kabel itu. Karena kan dia sukanya meloncat-loncat. Orang Indonesia kabel pating kelawer gitu ya, dia mesti jatuh. Reality show, Indonesian Idol, apalagi yang idol-idol itu, X Factor, apalagi yang kemarin Rising Star, itu kan orang nangis-nangis, ketawa-ketawa, euforia, kayak beneran, padahal itu kan ya dolanan. Jadi emosimu diaduk-aduk, kamu rela kehilangan banyak uang untuk SMS untuk jagoanmu. Kalau jagoanmu tergusur, kamu nangis-nangis. Kalau menang, kamu ketawa-ketawa. Padahal itu lah dolanan. Kamu juga tahu itu dolanan, tapi apa? Kamu anggap itu realitas yang sejati. Dan hidup kita kan disetir itu tiap hari. Meskipun tidak sevulgar reality show. Termasuk Indonesia Liars Club, Indonesia Lawak Club. Indonesia itu kan semua ya dolanan kabeh. Wong itu kerjaannya TV. Tapi kan kamu anggap itu sejati itu, Pak.
Itu nyata. Padahal apa iya? Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dampaknya. Terus kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas, sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra, yang terjadi apa? Yang pertama, kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan, tapi kita mengkonsumsi simbol. Kita mengkonsumsi gaya. Itu yang terjadi hari ini. Kalau dulu orang konsumsi itu kan butuh, aku pengen minum, aku butuhnya teh hangat. Tapi sekarang kan gak bisa itu. Aku pinginnya teh hangat sing neng mall, yang namanya hot tea. Kalau gak gitu gak gengsi, kan gitu. Aku pingin, kan selalu begitu. Kenapa? Karena mereknya. Baju itu janjane merek apa wae ya, yang penting ketutup dan nyaman dipakai. Tapi sekarang gak cukup itu. Oke, gak apa-apa. Kalau itu sejati, bukan simulakra, bukan mainan. Nah, jadi kita beli gaya, kita beli gengsi, kita beli citra, kita membeli status. Itu yang terjadi hari ini. Ayo wis, apa yang ndak kayak gitu? Kamu beli sesuatu, kadang-kadang baju aja kamu lebih suka gaya daripada sengsara makainya. Iya, apalagi perempuan. Saya tadi berangkat ke sini, di depanku membawa cewek, membawa motor gede kayak ninja itu, cuma pakai tank top yang kayak kaos oblong itu, dan puanter puas itu. Saya nggak mikir gaya, mikir apa ndak masuk angin. Tapi kan dia rela masuk angin demi apa? Gaya, men. Cowok aja kalah, aku disalib wae ora iso ngejar. Ya kan? Yang penting gaya. Kadang ada yang dibela-belain celana yang meledet luar biasa itu. Iku nyopote apa gak mati-matian itu. Nggak terbayangkan. Sekarang nggak cuma cewek kan, cowok kan juga ada. Kamu yang pakai jin kecil itu. Iya. Kamu sudah kurus, nggak punya bokong, jin cuwilik. Iya. Hari ini apa, demi apa sih? Gaya, gengsi, status, citra. Gitu kamu marah-marah kalau ada orang pencitraan. Padahal kamu sendiri juga pencitraan. Ya meskipun gak gitu, kadang kamu, saya ingin dicitrakan jadi mahasiswa yang baik. Wah, kan terus kamu gitu, kuliah bajunya dimasukkan yang rapi, klimis, pakai sepatu, pakai tas yang bagus, kan rapi. Masuk kelas ketok pintu, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Oh, anak baik sekali kamu. Kenapa? Loh, itu podo wae namanya pencitraan dengan gaya yang berbeda. Atau ada yang pengen dianggap preman, pengen dianggap loh, laki-laki gagah nih, wow, pakai kaos yang meletet, pakai jaket, pakai anu. Padahal kamu ya kurus kering kerempeng. Tapi kan pengen dicitrakan sebagai lelaki sejati. Wah. Apa sih kalau gitu yang kamu konsumsi? Simbol. Jadi kamu konsumsi angin namanya simbol. Mengkonsumsi merek. Kadang-kadang kehilangan fungsi. Kayak gitu. Gonta-ganti motor, gonta-ganti mobil, kan itu sama aja sebenarnya. Yang dikonsumsi apa? Simbolnya. Mobil masih bagus, motor masih enak, ganti merek pak. Mereknya yang dibeli, bajunya yang dibeli. Itu masyarakat hari ini, konsumsi simbol. Jadi kegunaan hilang. Coba kamu lihat sekelilingmu kan, kegunaan itu tidak penting. Yang penting mewakili apa. Yang penting simbol apa dulu. Saya kan aktivis pak. Simbolnya aktivis itu demo. Jadi sudah lama nih nggak demo, jangan-jangan nggak dianggap aktivis lagi nih. Ayo nyari masalah buat demo kan gitu. Itu bodoh wae. Konsumsi yang kamu konsumsi simbol. Jangan mau. Jangan ditelan oleh sistem besar yang dunia palsu yang namanya simulakra ini. Oke, itu dampak pertama. Dampak kedua, lahirnya
drugstore. Drugstore itu ya istilah harfiahnya toko obat. Jadi drugstore ini biasanya yang dimaksud oleh Broadiyat itu toko-toko, minimarket, supermarket, hipermarket, mall-mall yang 24 jam sehari atau menjual segala hal di satu toko. Jangan salah loh, ini kamu merasa kan enak Pak, dimudahkan Pak, one stop shopping. Wah, itu kan enak Pak, sekali ke situ dapat segalanya. Enggak, kamu sedang ditipu oleh drugstore. Dengan itu apa? Daya konsumtifmu meningkat tajam. Gitu. Drugstore ini bikin kita mengalami dehumanisasi yang luar biasa, tapi kamu nggak sadar. Begitu masuk ke sana, kamu kan nggak diperlakukan sebagai manusia, tapi sebagai objek, sebagai komoditas. Kalau SPG-nya senyum-senyum padamu, itu bukan karena dia suka padamu. Yang dia sukai kan cuma dompetmu. Keluarkan isinya, jangan cuma lihat-lihat, kan gitu maunya. Maka dia senyum padamu. Dan senyumnya ya mesti nggak senyum terus, itu senyum basa-basi kok. Biar kamu, cuma jangan ngomong ya. Cuma kamu ngomong, kalau ada SPG senyum, Mbak basa-basi ya. Wah, kamu bisa jadi begitu kamu masuk ke sana, itu ndak ada masalah kamu jelek kah, kamu kayak nggak apa-apa, yang penting bawa uang. Kan cuma itu aja. Apakah kamu kiai atau gendro, ndak masalah. Yang penting bawa uang ke sana dan dibelanjakan. Dan karena dia one stop shopping, yang semula nggak butuh, kamu bisa jadi butuh loh. Kalau kamu masuk mall, masuk drugstore, masuk hipermart, supermarket, semula nggak pingin apa-apa, coba aja jalan-jalan ke sana. Iya ya, aku belum punya ini nih. Begitu. Oh iya, belum punya itu nih, kan gitu. Kadang-kadang kamu nggak butuh apa-apa aja kan jalan-jalan kan ke sana. Kadang masuk juga lihat-lihat. Dari nggak butuh jadi butuh. Dan itu pinternya pemilik modal dengan drugstore-nya. Dan ini kan banyak yang 24 jam. Itu kan anytime kamu butuh dia siap. Itu kan gimana tidak menggoda. Cuma ya itu tadi, kamu diperlakukan sebagai objek, tidak diperlakukan sebagai manusia. Meskipun mbak saya itu orang miskin, mahasiswa, enggak peduli. Yang penting kamu punya uang. Enggak punya uang, enggak. Jadi dampak kedua, ketika pemilik modal sadar bahwa ternyata orang ini modenya konsumsi, drugstore. Makanya sekarang apa-apa logikanya, logika pasar, itu dampaknya drugstore. Logika pasar itu lihat apa yang dibutuhkan, apa karepe pasar. Kalau nggak ketemu, dimanipulasi. Gimana caranya pasarnya jadi karep sama kita. Maka dari situ lahir hiperrealitas. Tiba-tiba saja kamu dipaksa untuk belilah sampo ini, kalau nggak rambutmu besok rontok. Kan gitu. Takut penuaan, pakailah make up ini, karena sebentar lagi kamu tua. Kan orang, oh ya tua ya, aku kalau nggak pakai ini nanti keriput deh. Kan gitu mikirmu. Jadi kamu dipancing mengkonsumsi itu. Gimana mancingnya? Drugstore. Logikanya logika pasar. Hati-hati, sekarang bahkan banyak kampus yang jadi drugstore, nyari pasar. Jadi yang dikembangkan bukan idealisme, tapi laku dan tidak laku. Tidak apa-apa, yang penting mahasiswanya banyak, kurikulum diganti sesuai keinginannya masyarakat. Kan gitu sekarang kampus itu. Lama-lama dia jadi drugstore yang diproduksi realitas yang hiperrealitas, realitas yang semu pada akhirnya. Nah, hati-hati dengan jebakan drugstore. Sekarang Jogja jadi surganya pemilik mall. Mulai banyak kan. Sekarang ada Jogja City Mall. Sebentar lagi yang di Ring Road sebelah itu akan lahir. Hipermartnya Safir sebentar lagi juga
diresmikan, tuh kan enak kamu. Apalagi mahasiswa UIN, ke sana ada, ke sini ada, ke situ ada. Jadi banyak tempat nongkrongnya, tenang aja. Enggak masalah. Oke. Menggenjot konsumerisme, hati-hati. Jadi cerdaslah dalam buka dompetmu. Karena ya meskipun saya tahu loh, kalau mahasiswa kan sering-sering dompetnya terbuat dari kulit bawang. Setiap kali dibuka merebas mili dia, karena nggak ada isinya. Oke. Terus yang kedua, dampaknya drugstore, dampaknya realitas simulakra yang dipaksakan dalam hiperrealitas. Lahirnya apa? Sampah visual. Sampah visual itu yang ngotori matamu tiap hari begitu kamu keluar. Ya kan, coba kamu keluar, ada berapa ratus spanduk sak dalan ini aja wis. Oh, itu jangan dikira cuma sekedar iklan loh. Itu berpengaruh terhadap eksistensimu. Begitu ada iklan dijual laptop murah, Toshiba 3.500.000, dipotong 100.000. Wih, 3.300.000. Baru ini lumayan ini. Begitu buka dompet, aku ndak ada, berarti aku itu miskin sekali ya. Itu sudah, itu kan ngomong eksistensi sudah. Wah, berarti aku termasuk golongan miskin ini. Kan gitu. Jadi lihat apa-apa kan kamu selalu mengaitkan sama dirimu kan. Membesar panjangkan seketika. Itu kan kamu juga jane gak pengen mikir itu, tapi begitu di luar kok ada tulisan. Kamu kan terus mikir, milikku besar panjang gak ya? Itu kan namanya sampah visual. Itu kan masuk semua ke memorimu. Apa yang masuk ke akalmu kan berpengaruh secara eksistensial. Apalagi di bak truk itu. Sekarang bak truk itu kan lucu-lucu. Tadi saya lihat mikirnya agak lama saya. Jadi isinya lali rupane eling rasane. Loh, itu kan khas itu. Oh, itu mikir. Oh, no ya, lali rupane tapi eling rasane. Yang banyak kan kutunggu jandamu. Ada lagi yang motor itu kan biasanya di seber belakang ditulis yang di belakangku monyet. Wah, itu kurang ajar tenan iki lagi neng buri nunggu lampu merah kok tulisannya yang di belakangku monyet. Yuk minggir-minggir dikit lah biar nggak di belakangnya pas. Oh, itu kan sampah visual. Bikin kita mikir aneh-aneh. Aduh, ada yang murninya cintamu tidak semurni solarku. Ada yang gitu. Ini kan bak truk lucu-lucu. Pulang malu tidak pulang rindu. Mahasiswa sih nggak lulus ya mesti. Mulai isin orang Bali kok kangen ya. Itu sampah visual di mana-mana loh. Itu mempengaruhi eksistensi. Jadi menegaskan bahwa ternyata saya itu tidak berarti ya, aku tidak bisa mengkonsumsi itu. Ternyata selalu begitu. Kamu lihat HP, wah HP merek terbaru, HP ku kok jelek ya. Kapan aku bisa tuku HP anyar? Lu kan kamu jadi meratapi hidupmu gara-gara apa? Sampah visual tadi. Lihat gambar cewek cakep besar gitu. Oh, ada cowok gagah besar di sebelahnya. Aku kok enggak kayak gitu ya. Kira-kira kan kamu jadi menyesali dirimu. Kira-kira besok pasanganku bisa kayak gitu, enggak ya ngaku kayak gini kan, jadi mikir aneh-aneh. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Sampah visual. Jangan disepelekan. Di sekelilingmu ada apa aja yang di sekelilingmu yang sebenarnya bukan maksudmu, itu bisa berpengaruh dalam eksistensimu. Itu yang disebut sampah visual. Nah, dampak selanjutnya adalah jarak sosial atau distingsi.
Jadi jarak sosial, distingsi, itu adalah pembeda-bedaan kita dengan orang lain yang didasarkan pada selera. Jadi kamu seleranya apa, aku seleranya apa. Oh kalau gitu ndak kelas. Kayak tadi loh, aku seleranya angkringan, dia seleranya kelas hotel, ya berarti kita beda. Jadi itu distingsi. Biasanya manusia hari ini membedakan diri dengan yang lain dari selera ini. Dan selera itu lahir karena konsumsi simbol yang berbeda. Jadi konsumsi status yang berbeda, konsumsi gengsi yang berbeda, kan gitu. Di situ tak contohkan selera dangdut atau selera jazz atau selera, kan di balik selera ini kan ada kelas. Seleramu apa? Dangdut. Oh, kelihatan kelasnya. Seleramu apa? Jazz. Enggak pantas kamu jazz. Pantasnya dangdut. Karena seleramu apa? Selalu begitu. Dan distingsi bikin sekat sosial beda sama yang dulu. Kalau zaman dulu sebelum era simulacra, kelas sosial itu biasanya antara kelas kaya dan kelas miskin. Tapi sekarang enggak. Orang miskin yang bisa kaya itu bisa satu kelompok dengan orang kaya. Ya kan? Kalau kamu ingin jadi satu grup sama orang-orang kaya, elit, gayalah kayak mereka, konsumsilah kayak mereka. Maka kamu akan dianggap satu grup dengan mereka. Kalau kamu ingin dianggap gaya, konsumsilah musik jazz, konsumsilah tas bermerek, konsumsilah baju bermerek. Kamu kelasnya kelas merek sekarang. Tapi kalau enggak, ya kamu masih seperti yang dulu, grup lama. Seleranya dangdut, sambil minum kopi, kawasan kutang, nongkrong depan kos-kosan. Itu luar biasa, itu kan sudah, cuma levelnya rendah. Yang level tinggi, yang di hotel, yang di diskotik, yang di kan gitu. Yang ngaji hari ini itu kan bisa dilihat kelasnya, paling level-level. Tidak mungkin yang level kelas hotel, tidak mungkin juga lagi. Mungkin kalau kelasmu tinggi, belajar filsafat di masjid, kurang gengsi. Belajar filsafat ya di mana, ning Jakarta apa di yang pelatihan motivasi yang bayarnya sekali pelatihan 2 juta, yang kan gitu. Kalau yang kelas rendah, kamu sakit dukun kan. Tapi kalau yang kelas tinggi kan enggak, dokter spesialis. Yang Islam ruqyah. Kan kelasnya beda lho. Kan kelas itu distingsi selera. Sing kene dukun, sing sana dokter, sing sini ruqyah. Ahli ruqyah. Dan dibaca. Yang sini disembur air, yang sini dibacakan Yasin, yang sini disuntik. Lah kan beda terapinya. Itu jarak sosial, distingsi. Dan itu didasarkan pada perbedaan selera. Oke. Ya, dampaknya lagi status sosial pada akhirnya ditentukan oleh konsumsi. Ini yang terus jadi masalah. Nggak perlu tak jelaskan. Karena hari ini setinggi apa posisimu di dunia sosial ekuivalen dengan apa yang kamu konsumsi. Titik sudah. Bukan yang kamu produksi. Meskipun kamu punya perusahaan sebesar Abu Rizal Bakri, tapi kalau kemana-mana cuma jalan kaki, kamu gak dianggap. Meskipun kamu gak punya apa-apa, tapi mobilmu gonta-ganti, mungkin karena kamu kerja di bengkel atau kamu kerja di showroom, itu kalau tetanggamu gak ngerti, kamu yang penting gonta-ganti mobil, itu kamu sudah top di lingkunganmu hari ini. Kalau gak percaya bagaimana konsumsi itu menentukan, cobalah kamu yang gampang. Kamu pakai serban, pakai jubah, bawa tasbih,
datang ke masjid di mana orang tidak ada yang kenal sama kamu. Masuk terus sampai subhanallah, itu mesti nanti habis Jumatan banyak yang minta cium tangan. Levelmu dianggap tinggi, iya. Kalau kamu nggak percaya, pakailah jasi, pakailah jas, nanti kemana gitu. Mesti orang nengok dan menganggap kamu orang kelas tinggi. Tapi kalau kamu cuma pakai apa, mesti enggak. Saya pernah diusir di Hotel Safir itu gara-gara saya kan kalau pakai baju nggak pernah gaya wis ngene-ngene biasa wae. Ada seminar, kok ya saya datangnya awal, kebetulan jadi narasumber. Iya, di Hotel Safir ya aku nongkrong, nunggu kan ya ada komputer nganggur tak pakai main. Satpam datang, mas jangan dipakai mainan, itu nanti mau dipakai seminar. Keluar aja dulu. Mampus ya. Narasumber diusir satpam gara-gara di hotel. Oh, itu belum setragis. Saya pernah di satu masjid, nggak tak sebut masjidnya. Nggak, bukan di Sudirman. Disuruh pengajian Ramadan, ngisi kajian sebelum buka puasa jam 4. Kok saya juga nggak ngerti kalau orang Indonesia tuh selalu telat. Ya tekone ya jam 4 tenan. Masih sepi. Ya tak tunggu nongkrong depan masjid. Tiba-tiba ada 1-2 orang nata tiker itu mau anu kan. Saya dimarahi, mas, mbok ini dibantu lagi nata tiker ini. Iya. Ada kiai disuruh nata tiker. Ya ndak apa-apa, ya tak bantuin nata tiker. Ya kasihan gak ada temennya nata tiker. Meskipun akhirnya ya kaget deh ketahuan, pas. Kenapa sih gitu? Karena orang hari ini yang dikonsumsi simbol, yang dilihat baju. Jadi hati-hati. Jadi kalau kamu ingin memposisikan dirimu di dunia sosial, rancanglah konsumsimu. Kamu harus pakai baju apa, kamu harus bergaya kayak gimana. Itu penting hari ini loh. Karena orang hari ini hidupnya tidak di reality, tapi hyper reality. Kalau kamu ingin dianggap Islamnya serius, gampang. Yang putri gampang, tinggal pakai jilbab besar. Kalau nggak males sekalian cadar. Mesti kamu, wah ini Islamnya serius dibandingkan yang nggak mau, yang nggak kayak gitu. Iya, pakailah celana conglang, pakailah baju koko yang agak longgar, pakailah, wah ini Islam yang serius. Pasti gitu. Jadi hari ini status sosial sangat dangkal penilaiannya. Hanya dari yang kamu pakai, yang kamu konsumsi, yang kamu geluti sehari-hari. Artifisial. Itu yang digelisahkan oleh yang Buddhia. Nah, jadi ciri sebelum ke sini, ciri paling utama kedangkalan itu adalah orang hanya percaya pada yang terlihat, tidak masuk ke dalam. Itu sebenarnya key point yang bisa kamu jadikan kunci besok kalau kamu hidup di masyarakat hari ini. Tidak penting kamu ngerti filsafat beneran, yang penting kamu bisa gayang ngomong kayak filosof. Itu orang percaya sudah. Ngomonglah dengan istilah-istilah filsafat, pola eksistensi, esensi. Jenis-jenis itu orang mesti wah, dhuwur tenan filsafat iki. Padahal sih ngomong ya ora paham. Jadi tampilan. Ya. Ya sebelum ke sini tadi ada dosen yang ngasih kuis, cuma ini jadi contoh bagaimana yang kelihatan itu tidak selalu yang sebenarnya. Jadi ada yang tanya, ada sesuatu yang kelihatannya kotak, tapi kalau dipegang kok bulat. Ya. Itu jawabannya pikiran buat minggu depan. Oke. Mikirnya mesti ngeres kamu. Karena memang jawabannya ngeres. Dilihat kotak, kalau dipegang kok bulat. Ya, itu ternyata bad osisnya siswi SMA. Oke, selanjutnya. Jadi pikir kemudahan. Hilangnya ruang publik.
Nah, hari ini ruang publik kita kacau. Kalau dalam bahasanya Brodiat, karena ekstasi komunikasi. Oh, itu istilah luar biasa ya. Ekstasi komunikasi. Kita sekarang sedang mabuk komunikasi. Yang tiap hari tak sendiri itu loh. Kapan sih ada hari kamu tidak bikin status? Kapan sih ada jam yang kamu nggak nengok HP-mu? Kapan sih ada detik yang kamu tidak ngelirik HP-mu? Jangan-jangan ada yang SMS, ada yang WhatsApp, ada yang... Jadi kita sedang ekstase komunikasi. Dan ini bikin apa? Ruang privat kita kacau dan ruang publik juga tidak terjaga sudah. Itu dalam bahasanya Brodiat. Ruang publik tidak jadi tontonan, ruang privat tidak lagi rahasia. Jadi dengan melihat profil Facebookmu, aku bisa nebak 100% orang kayak apa kamu. Kamu gak bisa bohongi aku lagi. Kenapa? Ya kelihatan kamu tiap hari ngomong, komentari, melakukan apapun kan kamu jelaskan di Facebook. Ruang privatmu sudah tidak privat lagi. Pacarmu siapa, hari ini sama pacarmu kamu ngapain, di mana, itu kan kamu cerita-cerita dewe. Ekstase komunikasi. Jadi akhirnya apa? Dunia dalam dan dunia luar itu sudah campur baru, tidak karu-karuan. Harusnya ini privat, hanya aku yang tahu. Lah kok orang sedunia tahu? Lah wong kamu bongkar sendiri atau dibongkar temanmu karena di tag. Ya kan? Sudah luar dalamnya nggak ada. Kalau dulu kan batinku itu dunia dalam, tak ekspresikan keluar ya yang penting-penting aja. Yang publik jadi ini bagian publik, ini bagian privat. Sekarang kan enggak. Kenapa? Ada ekstasi komunikasi. Ya enggak cuma internet, di TV, di mana-mana kan selalu begitu. Bikin orang terbuka selebar-lebarnya. Enggak ada lagi ruang privat. Ah, ini privasiku loh, enggak bisa wis. Semua orang ngerti siapa kamu. Nah, itu namanya ekstase komunikasi. Ruang publik hilang sudah. Kalau dulu kenapa ya ruang privatnya juga hilang. Kalau dulu kan jelas, ini privasiku ya, kamu gak boleh masuk, ini kamarku. Sekarang gak ada kamar-kamaran. Kamu orang bisa ngakses blogmu, ngakses Facebookmu, Twittermu, Whatsappmu. Jangan salah, karena istilahnya ekstase ya ini semacam euforia, semacam orang mabuk. Ekstase itu kan gak eling, mabuk. Apalagi orang-orang yang suka narsis, selfie, apalagi suka pamer kan gitu. Mesti wes Facebooknya mesti rame. Tiap hari kan kamu dimanapun kan kamu moto sedang di masjid. Nanti, ya kan. Nanti keluar dari sini kamu foto lagi di depan masjid. Iya. Begitu nyampe kamar baru pulang dari masjid. Lho ning masjid tok fotone telu. Mana ada ruang privat? Lewong tidur, bangun subuh-subuh, dingin-dingin pagi-pagi, enaknya gimana? Tidur lagi aja deh, terus turun. Pengen turun nih, lo bikin status. Jadi apa ndak luar biasa kita mabuk komunikasinya. Lewong pengen turunnya garek turu, ndak tak bikin status. Enaknya tidur lagi dingin-dingin ya. Itu yang terjadi hari ini. Jadi ruang privat terbuka selebar-lebarnya sehingga ruang publik terhapus. Dan ini ya menguntungkan tapi juga membahayakan. Di antara ruginya apa? Intimasi, keintiman antar individu hilang. Jadi kan beda loh yang ketemu ngobrol dengan chatting Facebook, keintimannya hilang. Karena ekspresi muka itu menentukan loh. Kalau tulisan orang bisa salah paham loh. Tulisan itu kan tinggal bacanya. Misalnya jam 12 malam SMS, sudah tidur belum? Itu kalau bacanya sudah tidur belum? Nah itu kan enak, tapi sudah tidur belum? Itu kan gak enak. Aku nunggu loh sejak tadi. Itu kan bisa
enak bisa, nek mocone nggak enak. Aku nunggu loh sejak tadi, itu bisa marah bacanya. Ya kan beda. Itu kata-kata, tapi kalau ketemu langsung kan jelas. Ini intonasinya marah apa intonasinya enak. Keakraban, intimasi. Ya kan? Dulu masih telepon aja kan masih mending kedengaran intonasi suara. Sekarang telepon kan nggak tulisan. Ya meskipun ada video call, tapi kan jarang dipakai. Yang paling sering kamu pakai yang mode tulisan itu hari ini. Jadi kehilangan intimasi, kehilangan, yaitu tadi lama-lama dehumanisasi. Sekarang kan auto like sudah ada. Lama-lama mungkin ada auto comment. Suwe-suwe no auto status. Berarti pokoknya nanti kamu setting tiap pagi statusmu adalah selamat pagi semuanya, apa kabar? Nanti kalau malam disetting selamat malam semuanya, selamat tidur. Mungkin bisa ngono sebentar lagi. Jadi lama-lama sudah bukan manusia lagi yang ngomong, tapi mesinnya. Itu yang disebut dehumanisasi. Kita keluar dari wilayah kita, dari state kita, dari manusia jadi mesin. Jadi ruang publik yang hilang. Dan kalau ruang publik hilang, maka ini istilahnya brodiat, akhir dari kehidupan sosial. Orang tidak butuh lagi hidup bersosial. Wis nongkrong neng omahe dhewe-dhewe. Pingin ngobrol sesama teman gampang, bikin grup. Sudah ngobrol sesama teman sudah. Nggak usah muter-muter. Sesama saudara aja sekarang bikin grup, karena letaknya berjauhan. Sama temen bikin grup. Wong sudah tiap hari ketemu di kelas juga bikin grup. Ya kan, kalian bendino neng kelas ya ketemu, neng ya bikin grup, masih tega-teganya. Jadi lama-lama apa? Kehidupan sosial kita berakhir. The end of social life. Ya kita kehilangan sisi paling dasar dari manusia. Wong manusia itu makhluk sosial. Hari ini nggak ada wis anak kecil main di luar malam-malam, atau ibu-ibu siang-siang nongkrong bareng-bareng sambil petan, sambil gosip. Nggak ada. Sekarang jarang ibu gosip. Gosipnya pakai Facebook, Twitter, dan kawan-kawan. Sudah beda gaya, sudah gengsinya naik. Tapi kehidupan sosial berakhir. Tidak sekedar orang jadi individualis, tapi orang sudah mengalami ekstase komunikasi. Jadi itu realitas kita hari ini. Ya syukur-syukur kita seminggu sekali bisa ngumpul kayak gini. Nanti lama-lama mungkin kamu yang jenuh kesini kan paling tinggal, alah males berangkat, di-download aja. Kan gitu, karena direkam. Dan lama-lama jangan-jangan nanti saya sendirian di sini. Aku ngomong dewe, ndagel dewe, guyu dewe, terus kamu dengerin. Ya. Karena sudah direkam. Yo, sopo ngerti suwe-suwe, sudahlah Pak, cukup Bapak ngomong di rumah direkam dewe, terus nanti kita tinggal download. Jangan-jangan nanti jadi gitu. Wong sekarang kuliah sudah di online kan. Tak bayangkan apa iya. Misalnya kuliah jam 7, misalnya aku ngajar depan laptopku, semua sudah lihat-lihat. Ayo sekarang bangun semua, kamu bangun. Ada yang pakai kaos oblong, ada yang anu. Mana Pak, sebentar Pak ke kamar mandi, jangan diomongkan dulu loh Pak, saya nggak dengar. Nggak terbayangkan ya kuliah online. Jadi kehidupan sosial berakhir, selesai. Kenapa? Karena kita kehilangan kesejatian. Kita sudah melampaui dunia yang nyata. Kita sudah hiper. Itu yang jadi masalah hari ini. Nah, kita lihat apa yang diomongkan sejak tadi oleh Sang Brodiat. Yang pertama adalah problem epistemologis. Jadi Brodiat mau ngecek kesadaran kita sebenarnya, mana yang nyata, mana yang palsu. Sejak tadi kan ngomong realitas semu, realitas palsu, realitas hiper.
Itu sebenarnya balik lagi ke era Ghazali, era Descartes. Hidup yang nyata kita itu yang mana? Itu problem epistemologis. Gimana kita tahu bagian nyata hidup kita dan bagian palsu hidup kita? Ini pertanyaan yang ada sejak awal lahirnya filsafat. Cuma semakin kesini semakin orang cuek, dan dihidupkan lagi oleh Baudrillard dengan satu hentaan bahwa jangan-jangan kita hidup di dunia yang palsu sekarang. Lah terus yang asli yang mana sih? Bedanya asli sama palsu itu apa? Oh, itu sudah sejak awal dibahas oleh Descartes, sejak awal dibahas oleh Ghazali. Ternyata kita semakin tidak cerdas membaca mana yang real, mana yang palsu dalam hidup kita, mana yang simulatif, mana yang real. Kita nggak bisa membedakan antara nilai penguasaan pengetahuan dan formalitas ijazah, mana yang real, mana yang palsu. Kita nggak bisa membedakan antara TV, realitas yang sebenarnya, dan perspektif yang nonton TV. Ya kan? Loh, itu harus dibedakan mana real, mana nyata. Kalau Ghazali bahkan lebih ekstrim lagi. Jangan-jangan hidup kita hari ini itu semuanya ternyata nggak real. Katanya Ghazali, jangan-jangan kayak mimpi. Mimpi itu kan kita merasa nyata sekali, nyalami. Tapi begitu bangun, oh iya ternyata cuma ngimpi. Jangan-jangan hidup kita ini jangan-jangan ngimpi. Enggak, apa buktinya kita ada. Loh ya karena kamu belum bangun. Waktu kamu ngimpi belum bangun kan juga merasa kayak gitu. Besok begitu bangun, mungkin setelah mati itulah, begitu bangun, loh iya ternyata kemarin cuma mimpi, gak serius. Yang serius yang sekarang ini. Kayak kamu mimpi kan gitu. Pas mimpi merasa serius, begitu bangun, oh iya ternyata mimpi. Yang serius ya sekarang ini. Oh, itu filsafat mimpinya Ghazali yang disempurnakan nanti oleh filsafat mimpinya Descartes. Saya nerjemah satu novel yang nulis Daniel Kolak, profesor filsafat. Judulnya In Search of Myself. Tokoh utamanya Descartes. Isinya menjawab pertanyaan ini. Dunia nyata dan dunia mimpi. Sudah tak terjemah, cuma masih tak pikir-pikir apakah harus diterbitkan apa enggak. Karena ya banyak pertimbangan. Kalau ada yang mau membaca, pinjem filenya boleh, pinjem bukunya juga boleh. Cuma bahasa Inggris. Yang bukunya, yang tak terjemah bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau bisa menghubungi langsung. Judulnya In Search of Myself. Jadi pencarian diri. Isinya filsafat ini, filsafat mimpinya Descartes. Ghazali, Ibn Rushd disebut-sebut di buku itu cuma sebagai pembanding, karena tokoh utamanya Descartes. Ini problem epistemologis, karena kita selalu ketipu dalam hidup ini. Kamu susah sekali, apalagi lihat TV, apalagi lihat internet, apalagi dengan kamu selalu terpengaruh lihat itu. Karena kamu tidak bisa milah bahwa ini dunia nyata, ini dunia palsu, ini permainan, ini simulasi. Jangan salah, yang kamu lihat di TV, kamu lihat di internet itu hanya baunya, hanya kentutnya dari realitas yang sejati. Yang dibahas di TV apa iya sih kayak gitu? Apa iya sih kenyataannya begitu? Kan kamu tidak tahu. Nah, itu problem epistemologis dasar. Meskipun nanti Descartes bilang aku berpikir maka aku ada. Itu kan sangat dasar. Meskipun nanti oleh Heidegger dibalik, aku ada maka aku mikir. Dan sampai hari ini nggak jelas. Maka dulu saya tahun berapa nulis aku bertanya maka aku ada. Juga nerjemah, saya lupa tahun berapa saya nerjemah buku tulisannya filosof Rusia yang judulnya Aku tertawa maka aku ada. Isinya banyak humor-humornya. Saya masih punya nggak ya buku itu tak terjemah tahun 2003 atau 2004. Jadi yang diangkat oleh Baudrillard adalah
problem besar filsafat hari ini. Mana nyata, mana palsu. Problem ontologi, problem epistemologis. Oke. Sekarang kita lihat hubungannya sama ontologi simulakra. Coba dibandingkan. Kalau dunia nyata itu miskin, sakit, banyak kriminalitas, galau, rusak. Sementara dunia simulakra menawarkan yang cantik, yang kaya, yang mewah, yang status sosialnya tinggi, gembira ria, penuh gairah. Kamu pilih mana? Itu sebenarnya pertanyaannya Freudian. Yang tadi ditawarkan di dunia simulakra kan yang itu tadi. Kamu lihat TV, kenapa kamu suka Korea? Kenapa kamu suka India? Yang suka Mahabharata saya yakin bukan karena suka ceritanya, tapi sing main ganteng-ganteng. Yang cewek juga cakep-cakep. Karena orang suka kecantikan, orang seneng kekayaan, seneng kemewahan, suka status sosial yang tinggi. Coba kamu lihat drama-drama Korea itu kan ceritanya romantis, orang kaya, statusnya tinggi. Jarang kasusnya besok kira-kira kiriman transfer dari bapak nyampe nggak ya? Nggak ada di situ. Kamu cari di drama Korea yang manapun nggak ada yang bahas kurang duit, itu nggak ada. Ya kan? Dunia simulakra kan yang ditawarkan itu pendekar, jago, jalan kemana-mana. Kan nggak pernah kepikir ini kemana-mana tawuran terus. Kapan tidurnya, kapan makannya, kerjanya apa, terus ngapain aja tiap hari kok jalan neng gunung, ketemu musuh tawuran lagi, ketemu lagi tawuran lagi. Loh, itu apa hidup itu ya kayak gitu dok. Tapi enak kan, enjoy kan, kamu lihat itu kan seneng. Wah, tawuran ganti jurus, dapat ilmu baru tawuran. Nggak nyata itu, apa ada dunia nyata kayak gitu? Nggak ada, tapi kan kamu seneng. Makanya film-film kayak gitu kan laris. Sementara begitu kamu tengok kehidupanmu sendiri yang nyata. Aduh, besok ujian, duit mau habis, air macet, pacar ngamuk-ngamuk. Terus ya kan, itu kan duniamu yang nyata. Tapi begitu kamu lihat film, lihat TV kan, wah, lebih indah yang di TV, yang di film. Maka Korea booming, India booming, Hollywood booming. Kenapa? Menawarkan simulakra, menawarkan realitas palsu. Dan banyak orang lebih milih yang tiruan. Itu yang jadi sumber masalah hari ini. Bahkan menghadapi dunia yang sejati pun versi dunia tiruan. Mungkin pejabat-pejabat pemerintah kita banyak yang menganggap, mengeneralisir, oh rakyat Indonesia itu kaya-kaya, rakyat Indonesia itu kan gitu. Yang miskin cuma sedikit. Itu yang dipelihara oleh negara itu aja yang miskin. Yang lainnya kaya, jangan khawatir. Ya kan? Jadi itu problem kedua. Yang pertama problem mana yang sejati, mana yang palsu. Yang kedua problem mana yang kamu pilih dalam hidupmu ini. Cita-citamu itu menyelesaikan masalah apa pindah ke dunia tidak nyata. Itu menentukan. Kenapa sih waktu kecil cita-citamu bisa tegas, pilot, dokter? Karena apa? Karena kamu masih ngawang, kamu belum ngerti realitas sejati. Begitu hari ini kamu jadi mahasiswa, kamu mulai kenal realitasmu. Begitu ditanya cita-cita kan kamu, sik pak, apa ya pak? Kan gitu kamu sudah. Kenapa? Kamu sudah mulai ngerti dunia yang sejati. Kalau masa kecil sih kamu gak mikir kan, besok pokoknya pilot pak, ya kan? Sekarang wah ndak. Kalau pilot rasanya gak mungkin, dong aku kuliahnya Fakultas Usuluddin. Jadi sudah keliru sejak awal kalau jadi pilot. Dokter apa mana? Yo dukun sih masih mungkin. Ya kan gitu mikirnya.
Ya, yang agak Islami dikit yang tadi yang ruqyah lah, Roto. Cita-citanya jadi ahli ruqyah. Nah, itu sudah realistis. Kalau kemarin kita masih hidup di dunia tiruan. Nah, problem masyarakat hari ini itu sudah dewasa kayak kalian pun masih tertipu oleh dunia tiruan. Kamu di sisi cita-cita tadi sudah realistis, tapi dalam banyak hal yang lain kamu simulakra, kamu ada di hyperreality. Tinggal dicek. Wong sudah ngerti kantongnya kembang kempis, ngapain sih dibela-belain nyari celana yang bermerek lah, nyari baju yang modis lah. Itu kan berarti kamu terjebak juga di dunia tiruan. Jangankan yang baju, model rambut aja kan kamu niru-niru kadang. Wah, kayak artis itu loh, kayak anu itu loh. Yo iyalah ya, artisnya tinggi, besar, putih, ganteng, gagah, pakai rambut kayak gitu ya bagus. Nah kalau kamu kecil, kurus, hitam, masa rambutnya niru artis apa ya pantas. Tidak jadi dirimu sendiri. Nah itu simulakra. Oke. Pertanyaan yang lebih dahsyat lagi yang terakhir. Kalau yang maya itu ternyata lebih nyata dari yang nyata, gimana terus? Saya sih nggak mau Pak hidup di dunia palsu. Tapi kenyataan hidup sekarang kayak gitu gimana? Itu kan problemnya. Jadi kalau yang maya itu ternyata hari ini tidak maya lagi, kamu menyebutnya dunia maya. Loh sekarang itu tidak selalu maya loh Pak. Dari dunia maya orang bisa masuk penjara. Dari dunia maya orang bisa tawuran. Dari dunia maya pemerintah Mesir jatuh, Suriah rusak. Dari dunia maya itu kan namanya yang maya sekarang lebih real daripada yang sejati. Yang maya mempengaruhi yang sejati. Halo, kalau kayak gitu gimana terusan? Itu problem aksiologisnya. Atau gimana kalau simulakra itu bukan lebih real lagi, tapi justru lebih bagus daripada yang sejati? Di dunia simulakra ada ketertiban, ada keindahan, ada kecantikan. Sementara dunia nyata isinya rusak, kacau, tidak tertib. Mana yang kamu pilih? Ataukah sekarang definisinya kita balik? Yo yang maya itu sekarang jadi nyata Pak. Yang simulakra jadi nyata. Yang nyata sekarang kita posisikan sebagai yang maya, yang hiper. Apa begitu? Itu problem aksiologis. Jadi ada problem epistemologis tentang pengetahuannya, ada problem ontologis keberadaannya, dan problem aksiologis. Gimana kalau dalam prakteknya yang kita anggap palsu itu ternyata baik, yang kita anggap palsu itu ternyata lebih nyata daripada yang real. Nah, itu problem. Oke. Jadi Budiat saya akhiri dengan 3 pertanyaan besar itu tadi. Jadi yang pertama, gimana kita membedakan dunia yang real dan tidak real? Yang kedua, kalau yang real itu ndak enak, dan yang nyata, yang tiruan itu ternyata enak dan indah, mana yang kita pilih? Dan yang terakhir, kalau yang maya sekarang menggantikan posisi yang nyata, dan yang palsu ternyata lebih baik dari yang nyata, apa yang harus kita lakukan? Hari ini 3 pertanyaan itu harus kamu jawab untuk menjawab problem peradaban. Kalau enggak, kita akan statis. Oh, itu masalah besar, jangan dicari jawabannya. Kamu renungkan sendiri dulu pelan-pelan, enaknya gimana dalam hidupmu sendiri khususnya. Karena kadang-kadang ada momen di mana kamu harus milih yang palsu, karena yang palsu itu lebih baik. Kayak kamu ke masjid tiap hari, ini sebenarnya pencitraan Pak. Saya nggak sebenarnya cuma pingin orang-orang melihat saya anak soleh aja.
Tapi menurut saya lebih baik kamu gitu deh, daripada aslimu nggak sholat. Mending kamu pura-pura rajin sholat daripada yang dirimu yang sejati yang males sholat. Jadi tidak selalu loh yang pencitraan itu jelek. Mending pencitraan bahwa kamu suka menyantuni orang lain daripada yang sejati yang kamu pelit pada orang lain. Oh, itu kan problem image dan reality. Saya Pak pingin dianggap jadi mahasiswa yang baik, meskipun aslinya saya males loh Pak. Tidak apa-apa wis, kamu pura-pura lah jadi mahasiswa yang baik. Itu kan lebih bagus daripada aslinya. Jadi yang palsu bisa lebih indah daripada yang asli. Wah, itu masalah lagi kan. Jadi tidak selalu loh yang palsu itu jelek. Itu pertanyaan dari yang Brodiat. Sudah jam 10 kurang dikit. Terakhir ini quotes. Ada beberapa kata mutiara yang tidak harus saya jelaskan satu-satu, tapi mungkin bisa kamu renungkan. Jadi hari ini we live in a world where there is more and more information and less meaning. Hari ini kita hidup di dunia yang banjir informasi tapi miskin makna. Dalam ya. Hari ini kamu apa aja ngerti. Kamu kepo. Kepo, istilahmu sendiri kan kepo itu. Pengen ngerti macam-macam, tapi kamu gak ngerti signifikasinya. Terus kenapa kamu pengen ngerti itu? Apa untungnya buat dirimu? Mau kamu pakai apa informasi itu? Itu namanya meaning. Jadi kalau gak ada meaning, gak akan lahir manfaat, gak akan lahir action. Ilmunya gak akan ada buahnya. Kita jadi kolektor informasi. Hati-hati. Hari ini kita hidup di dunia yang seperti itu. Yang kedua, all societies end up wearing mask. Semua masyarakat hari ini pada akhirnya memakai topeng. Jadi hari ini kita berhadapan dengan dunia sosial yang pakai topeng. Wajahnya yang sejati tidak kelihatan. Maka jangan kesusu komentar, jangan gampang ngamuan, jangan gampang tersinggung. Kita hanya ketemu topengnya, wajahnya kita belum ketemu hari ini. Karena wajahnya memang selalu berubah-ubah dan tersembunyi. Ada yang ketiga, yang ini panjang tapi nggak tak jelasin. Demokrasi is the menopause of Western society. Demokrasi itu adalah menopause-nya peradaban masyarakat Barat. Jadi kalau menopause itu kan berarti tidak bisa hamil lagi, tidak bisa melahirkan buah lagi. Demokrasi sekarang sudah mandul di masyarakat Barat. Dan di Indonesia baru mulai sedang melakukan proses demokratisasi. Kalau di Barat sudah selesai dan sekarang menikmati dampaknya, baik yang buruk maupun yang jelek. Loh, buruk sama jelek padha wae. Baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang terakhir, ini yang dahsyat, cuma hati-hati bahasnya. Gimana kalau ternyata Tuhan juga sejenis simulasi? Agama juga realitas yang simulacra. But what if God himself can be simulated? That is to say, can be reduced to sign that constitute faith. Then the whole system becomes weightless. It is no longer anything but a gigantic simulacrum. Jangan-jangan, ini jangan-jangan katanya Brodiat loh ya. Agama itu sebuah sistem simulakra yang raksasa. Kenapa raksasa? Karena hampir semua aspeknya sifatnya hyper reality.
Wow, itu panjang, itu tugasnya S2 dan S3 UIN untuk membahas agama dan Tuhan dari perspektif simulakranya yang brodia. Oke, alhamdulillah kita menyelesaikan postmodern tahap pertama. Mulai minggu depan kita ambil nafas sebentar, kita meninggalkan yang dangkal-dangkal di era posmo, kita masuk ke sangat dalam. Mungkin minggu depan kita awali dari ke timur sebentar. Janji saya minggu lalu kita masuk ke timur, kita ketemu dengan Cina. Ada rahasia apa di balik Cina dengan filosofinya? Cuma tidak lama-lama di Cina biar kamu nggak bosen. Cina mungkin tak ambil 3 aja. Tao, Zen, dan Konfusius. Setelah itu kita balik lagi ke barat, melanjutkan postmodern khusus untuk tokoh-tokoh hermeneutik. Mungkin kita awali dari romantik, Schleiermacher, Dilthey atau Beatty. Terus Heidegger tidak usah karena sudah pernah di eksistensialis. Gadamer pasti kita bahas, Habermas dan Paul Ricoeur. Derrida sudah. Jadi itu gelombang keduanya postmodern. Mungkin sekitar 4 atau 5 tokoh. Setelah itu mungkin balik lagi ke timur. Saya tidak tahu timur pilihan selanjutnya apa. Mungkin Persia. Yang jelas timur yang besar kan ada Persia, ada India. Dan pada saatnya kita akan ngomong Indonesia, mungkin Jawa timurnya. Terus kembali lagi ke Islam, Islam yang kontemporer. Terus balik ke barat lagi. Mungkin setelah model periodisasi kita akan ngomong model tema. Setelah ini mungkin ada filsafat ilmu atau filsafat ketuhanan atau filsafat manusia. Jadi model tematik. Oke ya, itu rencana kita. Insya Allah semoga bisa jalan. Amin ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, karena kita semua hari ini sedang palsu. Iya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman jemaah ngaji filsafat MJS, kita telah bicara tentang kepalsuan ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkah atau bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih kepada Pak Faiz kami sampaikan, dan kepada teman-teman juga gitu, jangan bosan-bosan datang ke MJS ini gitu. Sebelum kita tutup teman-teman, ada pengumuman besok malam, Kamis malam ya, malam Jumat kita bertemu dengan Cak Kus. Kita akan membahas Tarjumanul Aswaq ya. Jangan lupa besok malam di sini. Oke, seperti itu mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.